Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azmi Fatinur Rohmah, mahasiswa Universitas Sains Al-Quran, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 3A. Membuat video ini guna memenuhi tugas UAS, mata kuliah Strategi dan Metodologi Pembelajaran PAI. Nah, memasuki materi yang pertama, yaitu materi pembelajaran Al-Quran. Sebelum kita akan membahas lebih dalam mengenai pembelajaran Al-Quran, kita harus tahu dulu nih pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Pengertian Al-Quran secara bahasa, Al-Quran yaitu bacaan. Secara istilah yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, dan membacanya bernilai ibadah. Substansi dalam pembelajaran Al-Quran meliputi pembelajaran ilmu tajwid, pembelajaran menulis, pembelajaran membaca, dan pembelajaran menghafalkan. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, makhrajnya, sifatnya, hurufnya, dan juga ilmu yang mempelajari tentang hukum bacaan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu menulis. Menulis diartikan membuat atau melambangkan huruf atau angka dalam Al-Quran. Contohnya yaitu menulis huruf hijaiyah seperti alif sampai ya. Lalu membaca. Membaca diartikan melihat dan mengerti atau melisankan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Contohnya membaca yaitu membaca huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Lalu menghafal. Menghafal yaitu usaha untuk mengingat huruf-huruf hijaiyah tanpa melihat tulisannya dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Contohnya menghafal suratan pendek seperti surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, dan lain sebagainya. Nah, tujuan belajar ilmu tajwid yaitu supaya dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mengerti makhrajul huruf, mengerti sifat huruf, dan mengerti hukum bacaan yang terdapat pada Al-Quran. Lalu tujuan belajar menulis Al-Quran yaitu supaya dapat mengenalkan baik huruf-huruf hijaiyah maupun istilah-istilah lain yang terdapat pada Al-Quran. Tujuan pembelajaran membaca Al-Quran yaitu supaya dapat memperlancar bacaan, memperterampil dalam membacakan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Tujuan menghafal yaitu untuk memahami, mengerti, dan dapat membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya, membedakan hukum bacaan yang terdapat pada Al-Quran. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran meliputi metode tanya jawab, metode ceramah, dan metode drill. Materi yang kedua yaitu pembelajaran hadis. Hadis menurut bahasa yaitu perkataan, menurut istilah yaitu segala sesuatu baik perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan Nabi Muhammad. Substansi dalam belajar ilmu hadis yaitu membaca, menulis, menghafal, dan mengartikan. Yang pertama yaitu membaca. Membaca diartikan melihat tulisan dan mengerti atau dapat melisankan apa yang tertulis dalam hadis, baik lafal bacaannya maupun artinya. Yang kedua menulis. Menulis diartikan membuat atau melambangkan hadis baik dengan tulisan Arab maupun tulisan Latin. Yang ketiga yaitu menghafal, yaitu usaha untuk mengingat hadis tanpa melihat tulisannya. Yang keempat yaitu mengartikan, yaitu memahami setiap kata yang tertulis dalam hadis tersebut. Tujuan membaca hadis yaitu dapat mengetahui sejarah hadis, mengetahui sanad, matan, maupun redaksi atau perawi hadis. Tujuan menulis hadis yaitu untuk melatih ketelitian dalam mempelajari hadis.
Tujuan menghafal yaitu supaya memahami, mengerti, dan dapat membedakan antara sanad, matan, perawi hadis, redaksi, juga dapat mengetahui kualitas hadis. Apakah hadis tersebut termasuk ke dalam hadis sahih, maudhu, doif, atau hasan. Tujuan mengartikan yaitu supaya dapat memahami arti perkata hadis dan menambah kosakata bahasa, memahami isi hadis dan maksudnya. Macam-macam metode pembelajaran hadis yaitu metode ceramah, yaitu memberitahu hal-hal yang berkaitan dengan hadis, seperti memberitahu mengenai apa itu sanad, apa itu matan, apa itu redaksi, apa itu perawi. Lalu metode tanya jawab, yaitu memberikan pertanyaan apa yang sudah dipelajari mengenai hadis dan menyuruh untuk menjawabnya. Yang ketiga yaitu diskusi, yaitu mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Yang lalu menghafal, yaitu mengingat kembali hadis yang telah dipelajari. Lalu menulis atau imla, yaitu mendikte hadis dan menyuruh siswa untuk menuliskannya kembali. Materi yang ketiga yaitu akidah akhlak. Kita harus tahu nih, apa itu akidah, apa itu akhlak. Akidah menurut bahasa yaitu keyakinan, sedangkan menurut istilah yaitu keyakinan atau iman yang teguh dan tidak ada keraguan bagi yang meyakininya. Sedangkan akhlak menurut bahasa adalah tingkah laku, sedangkan menurut istilah yaitu tingkah laku seseorang dalam melakukan perbuatan atau tindakan. Substansi pembelajaran akidah akhlak yaitu pembelajaran tentang hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Substansi pembelajaran akidah meliputi pembelajaran mengenai rukun iman, yaitu dengan mengenal Allah, mengenal malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, dan takdir. Lalu substansi pembelajaran akhlak meliputi pembelajaran mengenai akhlak terpuji dan akhlak tercela. Tujuan dari pembelajaran akidah akhlak yaitu mengenal asma Allah, sifat jaiz Allah, dan ciptaan alam dan seisinya, mengenal malaikat, rasul, kitab, mempercayai hari kiamat, dan mempercayai takdir. Metode dari pembelajaran akidah akhlak yaitu metode cerita, yaitu metode menceritakan, misal menceritakan kisah Nabi dan Rasul, menceritakan penciptaan alam dan seisinya. Lalu metode ceramah, metode tanya jawab, pemberian tugas, metode diskusi, latihan, pembiasaan, demonstrasi, dan keteladanan atau materi yang keempat yaitu pembelajaran fikih. Fikih menurut bahasa yaitu pengetahuan atau pemahaman, sedangkan menurut istilah yaitu memahami dan mengetahui hukum-hukum syariah yang bersifat amalia dan dikaji dari dalil-dalil secara terperinci. Substansi pembelajaran fikih meliputi fikih ibadah, muamalah, jinayah, dan jihad. Tujuannya yaitu fikih ibadah, yaitu mengetahui rukun Islam, yaitu memahami 2 kalimat syahadat, tata cara beribadah, tata cara puasa, zakat, dan haji. Fikih muamalah yaitu mengetahui tentang sistem jual beli dalam Islam. Fikih jinayah yaitu mengetahui dan memahami mengenai hukum tentang tindakan kriminal yang sesuai dengan syara hukum Islam. Fikih jihad yaitu untuk memahami mengenai penegakan agama Allah, yaitu agama Islam, sesuai dengan Al-Quran, Rasul, dan hukum Islam. Metode dalam pembelajaran fikih yaitu ada metode ceramah, demonstrasi, praktek, drill,
menghafal, dan tanya jawab. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.